Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin menjelaskan tentang register arsitektur Intel 80286. Di sini kami juga memiliki beberapa anggota, yaitu yang pertama Fatur Rahman Rabi, yang kedua Siti Mulyani, tiga Miftahul Jannah, yang keempat Muhammad Egy Ramadan, yaitu saya sendiri sebagai moderator, yang kelima Amrullah Khairul Sya'ban, dan yang keenam Irfan Maulana. Di sini akan dijelaskan bagaimana akan terregister untuk pengaplikasian pada arsitektur Intel 80286. Lanjut. Ya, di sini akan ditampilkan beberapa outline. Outline yang akan dijelaskan nanti ke depannya, yaitu pertama ada pengertian register, yang kedua ada jenis-jenis register, yang ketiga ada fungsi register itu tersendiri, yang keempat ada pointer register, dan yang kelima yaitu pengaplikasian register pada arsitektur mikroprosesor Intel 80826 yang kami akan jelaskan ke depannya. Baik teman-teman, sebelum kita mempelajari apa sih itu register arsitektur mikroprosesor Intel 80286, kita ketahui dulu apa sih itu register. Register sendiri adalah sebuah tempat penampungan sementara untuk data-data yang nantinya akan diolah oleh prosesor. Nah, dan dibentuk oleh 16 titik elektrolis di dalam chip mikroprosesor itu sendiri. Jadi, dengan lokasi penyimpanan data sementara ini, pemrosesan dapat dilakukan jauh lebih cepat daripada jika data harus diambil langsung dari lokasi penyimpanan itu sendiri. Nah, register untuk komunikasi dengan unit-unit di luar CPU itu ada 3. Yang pertama MAR atau Memory Address Register, digunakan untuk menyatakan alamat lokasi operand dalam memori yang akan dibaca atau ditulis oleh CPU. Nah, yang kedua itu ada MBR atau MRD, yaitu Memory Buffer atau Data Register. Di sini MBR atau MRD itu sebagai tempat penyimpanan sementara data yang baru saja dibaca atau data yang akan dituliskan ke memori. Dan yang ketiga ada PC atau program counter. Itu digunakan untuk menyatakan alamat lokasi instruksi yang akan dibaca oleh CPU dari memori. Nah, di sini dapat kita lihat gambar dari MAR, gambar rangkaian dari MAR atau Memory Address Register. Kemudian ada gambar rangkaian dari MBR atau MRD, Memory Buffer atau Data Register. Dan yang ketiga ada PC, gambar rangkaian PC atau program counter itu sendiri. Nah, selanjutnya. Jadi jenis-jenis register ini ada beberapa, di mana setiap jenis register digunakan itu berdasarkan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu ada register data, yang register ini dipakai untuk menyimpan angka-angka dalam bilangan bulat atau integer. Dan yang kedua ada namanya register alamat, di mana dipakai untuk menyimpan alamat-alamat memori dan juga untuk mengakses memori. Dan yang ketiga ada register general, di mana digunakan untuk menyimpan angka dan alamat secara sekaligus. Yang keempat ada register floating point yang dipakai untuk menyimpan angka-angka bilangan fisik dan mengembangkan floating point. Dan yang kelima yaitu ada register konstanta atau constant register yang dipakai untuk menyimpan angka-angka tetap yang hanya dapat dibaca atau bersifat read only. Dan yang keenam ada namanya register vektor yang dipakai untuk menyimpan hasil pemrosesan vektor yang dilakukan oleh prosesor SIMD. Dan yang ketujuh ada register special purpose yang dipakai untuk menyimpan data internal prosesor seperti halnya introduction pointer, struct pointer, dan status. Yang ke-8 ada namanya register yang spesifik terhadap model mesin atau mesin specific register yang dipakai untuk menyimpan data internal purpose atau pengaturan yang berkaitan dengan prosesor itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu ada general purpose register. General purpose register atau struct add register atau memori serbaguna. Jadi general purpose register ini merupakan register yang memiliki kapasitas penyimpanan besar, yaitu 16 bit.
di mana dibagi ia menjadi dua bagian, yaitu register low dan register high, yang masing-masing bagian ini memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 8 GB. Jadi dari general purpose register ini ada 4 bagian yang memiliki fungsi masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu ada namanya register AX, yaitu akumulator register yang terdiri dari register AH dan AR, di mana register ini menyimpan dan membaca data yang berkaitan dengan operasi aritmatika seperti perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Karena setiap register itu memiliki tujuan umum seperti register tinggi dan rendah, jadi AL ini merupakan register rendah dan AH merupakan register tinggi dari si AX. Dan yang kedua ada itu register BX atau base register yang terdiri dari register BH dan BL, di mana register ini merupakan salah satu dari dua mode pengalamatan berbasis register yang memungkinkan data ditulis atau diambil langsung dari atau ke memori. Jadi secara umum register BX ini bertindak itu sebagai lokasi untuk menyimpan alamat offset data dalam memori. Dan yang ketiga ada namanya register CX atau counter register, di mana register ini itu dipakai secara khusus pada operasi looping, di mana register ini menentukan beberapa banyaknya looping yang akan terjadi. Jadi register CX ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu melakukan operasi perhitungan untuk operasi loop. Yang kedua melakukan operasi perhitungan untuk operasi pemindahan dan transaksi. Dan yang ketiga yaitu melakukan operasi perhitungan pada operasi string. Yang keempat yaitu ada register DX, yaitu kombinasi dari register DH dan register DL atau data register. Jadi register DX ini adalah register serbaguna dengan beberapa fungsi utama yang berguna untuk mendukung register AX, termasuk dukungan untuk register AX ketika melakukan operasi aritmatika, terutama untuk operasi penggandaan dan pembagian 16 atau 32 bit data, dan penyimpan data heksadesimal dalam kode ASCII dalam register DL yang ditampilkan pada layar monitor dan juga menyimpan dan menampilkan nomor port dalam mode port. Pada bagian fungsi bagian-bagian register segmen, kita akan jelaskan yaitu apa itu register segmen. Register segmen ini merupakan register yang fungsi untuk membuat alamat memori untuk data yang akan disimpan ke dalam register, sehingga mudah dalam pencarian dan pengaksesan data. Dalam mode operasi nyata, register segmen berada dalam posisi pengoperasian mode perlindungan, sehingga data yang akan disimpan benar-benar terlindungi. Ada 4 bagian kecil di register segmen, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama, segmen kode, atau bisa kita bilang yaitu register CS, digunakan untuk menampilkan alamat perintah selanjutnya pada mikroprosesor. Yang kedua ada segmen data atau register DS, memiliki fungsi menampilkan alamat data dalam register transmisi. Yang ketiga ada segmen tumpukan atau register SS, memiliki fungsi panggilan atau call dan meneruskan operasi start ke program utama atau RET. Yang keempat ada segmen tambahan atau register IS, berfungsi sebagai memori tambahan untuk operasi string pada CX dalam register tujuan umum. Melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan sebelumnya, jadi pointer register ini merupakan register yang berfungsi sebagai memori penyimpanan offset dari suatu relative address. Register pointer dapat menunjukkan alamat data di lokasi memori dan digunakan saat mentransfer data ke dan dari memori. Operasi penumpukan menjadi push atau POP dan alamat perintah pada mikroprosesor. Nah, di sini jenis register itu ada 3. Yang pertama, register IP atau instruction pointer merupakan yang berfungsi sebagai menampilkan alamat perintah atau baris perintah dalam program. Yang kedua, register SP atau stack pointer yang berfungsi sebagai menunjukkan bit terakhir dalam operasi susun. Yang terakhir itu register BP atau base pointer, memiliki fungsi kurang lebih sama dengan register BX, membaca dan menulis data langsung dari atau ke memori. Nah, sedangkan indeks register itu merupakan
Register yang berfungsi untuk melakukan operasi atau membaca dan menulis string. Terdapat dua register dalam indeks register, yaitu source atau lokasi sumber, index dan destination atau tujuan indeks. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian register dengan menggunakan arsitektur mikroprosesor Intel 8286. Next. Apakah mikroprosesor 8286 itu? Mikroprosesor 8286 adalah versi mikroprosesor 8086 tingkat tinggi yang dirancang untuk multi-user dan lingkungan multitasking. Sebelumnya, mikroprosesor ini dikeluarkan pada tahun 1982 tepatnya, dengan ukuran registernya yaitu 16 bit. Kenapa dibilang mikroprosesor ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan mikroprosesor lainnya, yaitu dapat dilihat dari jumlah transistornya yaitu 134.000. Kemudian, mikroprosesor ini dapat mengalamatkan 16 MB memori fisik dan 1 GB virtual memory dengan menggunakan unit manajemen memori yang ditempatkan dalam mikroprosesor. Kemudian, mikroprosesor 8286 ini dioptimalkan untuk melaksanakan instruksi dengan putaran jam yang lebih sedikit dibandingkan 8086. Oke, next. Nah, berikut adalah gambaran diagram blok dari mikroprosesor 8286. Terdapat 3 bagian penting di dalam mikroprosesor 8286 ini, yaitu seperti ALU atau Arithmetic Logical Unit, kemudian ada register array, dan control. Dan ketiganya ini terhubung dengan bagian-bagian penting dalam mikroprosesor seperti bagian input. Input itu seperti keyboard, sensor, dan bagian outputnya seperti layar monitor, printer, maupun motor, dan lain sebagainya, serta bagian unit memori. Nah, dalam diagram blok sendiri, terdapat istilah-istilah yang digunakan dalam mikroprosesor, yaitu seperti bus dan instruction. Bus itu seperti apa? Bus ini dimaksudkan untuk mengirimkan data, alamat, serta mengontrol informasi ke berbagai elemen. Di sini ada 2 bus, yaitu bus control dan bus unit. Bus control ini memiliki keluarannya itu satu arah ya, keluaran. Lalu di sini fungsi dari bus control ini sendiri yaitu dari CPU-nya ini mengirimkan keluar atau menerima sinyal kendali melalui bus control tersebut. Nah, kemudian ada instruksi. Di bawah ini ada beberapa instruksi. Nah, instruksi sendiri itu merupakan kelompok perintah yang dapat dipahami oleh mikroprosesor. Contohnya seperti instruksi memerintahkan prosesor untuk mengganti transistor yang relevan untuk melakukan pemrosesan data. Misalnya seperti perintah tambahkan A, B. Nah, itu digunakan untuk menambahkan 2 angka yang tersimpan dalam register A dan B. Nah, di sini mikroprosesor 8286 ini menggunakan sensor yang bernama clock atau CLK yang berfungsi untuk mengontrol laju instruksi yang dijalankan. Oke, baik. Lanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang mikroprosesor 80286. Mode operasi mikroprosesor 8026. Mode operasinya ada 2, yaitu mode real dan mode virtual. Di mana mode real, ya, di mana mode real terdapat beberapa sistem operasi. Yang pertama bit A19 sampai A0 yang aktif dan digunakan untuk mengalamatkan 1 MB memori. Yang kedua, hubungan alamat A23 sampai A20 berisi logika 0, yaitu repeated error. Sehingga hanya 1 MB memori yang pertama yang bisa dialamatkan. Yang ketiga yaitu berfungsi secara sempurna tanpa adanya perubahan oleh sistem. Nah, lanjut.
Yang kedua yaitu ada mode virtual. Yang pertama mengalamatkan suatu lokasi ke dalam rentangan alamat 16 MB memori. Di mana di sini yaitu di dalam memetakan ruang memori yang lebih besar ke dalam ruang memori fisik yang jauh lebih kecil. Sehingga suatu sistem yang sangat besar bisa dioperasikan melalui memori fisik yang lebih kecil. Dan selanjutnya dikontrol oleh memori manajemen unit. Yang ketiga yaitu mengalamatkan ruang alamat virtual dari 1 GB. Pengalamatan sistem memori 1 GB dilakukan oleh deskriptor, di mana pada mikroprosesor 8026 ini, setiap deskriptor itu mendeskripsikan sebanyak 64K MB memori. Sehingga di dalam mikroprosesor 8026 ini sendiri, kemungkinan sehingga mungkin terdapat 16K deskriptor, sehingga menghasilkan maksimum memori yang digunakan untuk dideskripsi yaitu sebanyak 1 GB. Selanjutnya, pengalamatan virtual diselesaikan oleh memori manajemen unit. Dan selanjutnya itu struktur register. Struktur register terdapat beberapa bagian, yaitu pertama general purpose, di mana itu merupakan fungsi-fungsi utama dari register. Terdapat yaitu pertama ada akumulator sebagai register AX, yang mana berfungsi untuk menyimpan dan membaca data terkait dengan operasi aritmatika. Dan selanjutnya ada register BX atau base, yang berfungsi sebagai lokasi dan menyimpan alamat offside dari data dalam memori. Yang ketiga ada counter atau register CX yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan. Dan selanjutnya ada data register atau register DX yang berfungsi yang merupakan register yang serbaguna yang diutamakan untuk membantu jalannya akumulator. Dan selanjutnya ada register SI, Source Index, DI, Destination Index, dan SP, Stack Pointer. Selanjutnya ada bagian housekeeping, yaitu yang pertama ada register F, Flex, yang berfungsi sebagai penanda. Dan yang kedua ada register IP, Instruction Pointer. Yang ketiga ada MSW, yaitu Machine Status Register, yang berfungsi sebagai status mesin yang dijalankan oleh register. Yang selanjutnya ada yaitu segmen register, di mana segmen register itu berfungsi sebagai membuat alamat-alamat memori. Yang pertama ada register CS yang berfungsi sebagai digunakan untuk menampilkan alamat dari perintah-perintah selanjutnya. Dan yang kedua ada DS, data segmen, menampilkan data dalam register transmisi. Dan ada ES, yaitu segmen tambahan yang berfungsi sebagai memori tambahan bagi register. Dan yang terakhir ada SS, yaitu segmen tumpukan yang memiliki fungsi sebagai pemanggil atau meneruskan jalannya operasi. Dan untuk selanjutnya ada selektor, yaitu yang berfungsi sebagai pendukung dari perangkat register. Nah, Kemudian untuk selanjutnya itu register interrupt vector dengan type 0 dideskripsikan sebagai divide error. Kemudian type 1 dideskripsikan sebagai single step. Kemudian type 2 sebagai non-maskable. Yang type ketiga dideskripsikan sebagai breakpoint. Yang type 4 dideskripsikan sebagai into. Yang type 5 dideskripsikan sebagai bound. Type 6 sebagai invalid opcode. Type 7 processor extension not present. Type 8 double protection. Type 9 processor extension segment of a room. Sedangkan type A dideskripsikan sebagai task segment format. Type B segment not present.
type C dideskripsikan sebagai stack, type D dideskripsikan sebagai general protection, yang terakhir type E dideskripsikan sebagai processor extension error. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah lihat video kami di atas. Semoga dapat diambil pelajaran yang dapat diambil untuk kawan-kawan semua. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.